Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, karena kita ini entah nanti siapa yang meninggal duluan ya, saya duluan atau panjenengan ya, atau kita punya orang tua, punya anak dan lain sebagainya. Yang jelas pengetahuan tentang ini perlu kita fahami ya. Ada beberapa hal ya yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia ya. Artinya orang yang meninggal dunia itu masih bisa mengambil manfaat dari amal-amal yang dilakukan oleh orang lain ya, yang masih hidup tentunya. Kalau sudah meninggal dunia kan tidak bisa beramal sudah ya. Nah, amal apa saja yang bermanfaat bagi si mayit ini? Yang pertama adalah doanya kaum muslimin bagi si mayit. Doanya kaum muslimin ya, bukan harus kerabat atau orang tua atau pokoknya kaum muslimin. Doanya kaum muslimin untuk si mayit. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang ya. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Hasyr ayat 10 ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan apa? Orang yang meninggal dunia itu bisa mendapatkan manfaat daripada doa orang yang masih hidup, kaum muslimin ya. Sini kan apa? Mereka yang hidup setelah golongan muhajirin dan ansor ya. Orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, beri ampunlah kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami ya. Berarti ketika kita membaca doa ini mengenai seluruh orang-orang yang beriman yang lebih dulu daripada kita, yang mereka itu sudah meninggal duluan ya. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, atau jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini kedengkian terhadap orang yang beriman. Nah, ini perlu kita panjatkan terus kepada Allah, Pak, supaya kita itu tidak ada perasaan iri, dengki, hasad kepada saudara-saudara kita yang beriman ya. Begitu. Kemudian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun ya. Kullama da'a li akhihi qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan adalah mustajab. Di atas kepalanya ada seorang malaikat. Setiap dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat itu berkata, semoga doa itu dikabulkan dan bagimu juga yang semisalnya ya. Jadi kalau kita ingin doa kita diaminkan malaikat dan kita juga didoakan kebaikan oleh malaikat, sering-seringlah mendoakan saudara kita kaum muslimin yang lain ya. Kenapa? Karena kata Nabi,
doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan, gaib ini, ya orangnya tidak ada, tidak tahu dia, kalau kita doakan itu mustajab, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa mustajab? Karena di atas kepala orang yang berdoa itu ada malaikat, dan setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu mengaminkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan doamu. Dan malaikat juga mendoakan dan bagimu juga yang semisalnya. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat mendoakan kebaikan itu untuk diri kita juga, ya. Makanya jangan pelit mendoakan orang lain, ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa seorang itu akan mendapatkan kebaikan sebanyak doa orang yang dia doakan, ya. Dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang dia doakan, yang dia mintakan ampun, ya. Jadi misalkan kita mendoakan nih saudara kita yang ada di Palestina ini, yang sedang berperang melawan Israel, ya. Kita mendoakan Allahumma ansur lil muslimin, ya. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Gaza, misalkan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin, ya, wal mujahidin, dan para mujahidin di Gaza. Misalkan di Gaza itu ada 2,5 juta penduduknya, ya. Maka kita akan mendapat kebaikan sebanyak orang yang kita doakan di sana, 2,5 juta itu, ya. Kalau misalkan kita mendoakan untuk seluruh kaum muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ya, maka kita akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang mukmin, ya, orang muslim yang kita doakan tadi itu, yang kita mintakan ampunan, ya. Makanya ini amalan ringan tetapi pahalanya besar, tidak mengeluarkan biaya, tidak mengerahkan tenaga, dan waktunya singkat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin dan para mujahidin di Gaza, di Suriah, di mana saja, ya, disebutkan, ya, begitu. Atau biasanya khatib kan kalau Jumat kan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, kita mengaminkan itu, ya. Maka ketika kita mendoakan, kita juga mendapatkan kebaikan itu, ya. Yang kedua yang bermanfaat bagi si mayit adalah melunasi hutang-hutangnya. Jadi kalau si mayit mempunyai hutang, tanggungan, maka siapa yang melunasi hutangnya, tidak harus keluarganya, mungkin temannya atau tetangganya atau atasannya dan sebagainya, maka hutangnya si mayit itu lunas, ya. Jadi melunasi hutangnya oleh siapapun juga, sebagaimana Abu Qatadah radhiyallahu an melunasi hutang si mayit sebesar 2 dinar, ya. Rasulullah SAW itu juga pernah mau menyolati jenazah, kemudian dapat informasi kalau jenazah ini masih punya hutang, ya. Maka Rasulullah SAW mundur, ya, tidak menyolati jenazahnya, tetapi mempersilahkan para sahabat untuk menyolati jenazah si mayit tadi itu, sampai ada yang menanggung hutangnya. Ya Rasulullah, hutangnya si fulan ini, si mayit ini, saya yang jamin, saya yang menanggung, saya akan yang membayarnya, begitu, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka ini termasuk amal yang bermanfaat bagi si mayit, yaitu melunasi hutangnya. Yang ketiga adalah melaksanakan nazar si mayit, baik nazar puasa ataupun yang lainnya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Ubadah, bahwasanya ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, ibuku telah wafat dan beliau punya hutang nazar, ya. Rasulullah SAW menjawab, tunaikanlah nazarnya, ya. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat dan ibuku ini punya hutang nazar, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tunaikanlah nazarnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Mungkin si ibu tadi bernazar kepada Allah mau melaksanakan apa, maka tunaikan. Itu bermanfaat juga. Kemudian juga amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh, ya. Si mayit tadi punya anak, anaknya soleh, maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anak yang soleh tadi itu bermanfaat bagi orang tuanya, walaupun anak itu tidak meniatkan,
ini saya melakukan ini untuk orang tua saya, otomatis, ya. Begitu. Jadi Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya seorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, ya. Nah, anak yang soleh itu usahanya siapa? Orang tua, iya kan? Yang melahirkan ibu, yang menyusui, yang merawat, yang membesarkan, yang nyekolahkan, bapak dan sebagainya, semua, ya. Jadi kalau kita punya anak soleh, ya, soleha, maka amal-amal anak yang soleh, soleha tadi itu akan bermanfaat bagi orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya meninggal dunia, anaknya baca Quran, pahala, anaknya dapat pahala, pahala itu juga mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya yang mengusahakan dia bisa baca Quran, entah diajari sendiri atau didatangkan guru ngaji atau disekolahkan, dipondokkan dan lain sebagainya. Yang jelas anak-anak itu adalah hasil daripada orang tuanya, ya. Apalagi kalau dibiasakan sejak kecil, waktunya azan diajak ke masjid, dituntun. Kalau Ramadan dibangunkan makan sahur, kemudian waktunya berbuka, akhirnya ini menjadi kebiasaan karena orang tuanya sejak kecil sudah mengajarkan dia ke masjid, sholat berjamaah. Kalau Ramadan dia puasa, sahur, buka puasa, baca Quran dan sebagainya, maka semua kebaikan anak-anak tadi itu akan mengalir kepada si mayit, orang tuanya tadi. Sabda Nabi SAW, inna atyaba ma akalar rajul min kasbihi wa innal walada min kasbihi, ya. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari jerih payahnya, dari usahanya. Sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang itu adalah hasil jerih payahnya, hasil usahanya, hasil kerjanya. Itu sebaik-baik makanan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa innal walada min kasbihi, dan anak itu adalah termasuk dari jerih payahnya, ya. Anak itu adalah hasil jerih payah kedua orang tuanya sampai dia dibesarkan, sekolah S1, S2, S3 sampai profesor dan lain sebagainya, ya. Maka itu nanti keberuntungan apa bagi orang tuanya, ya. Begitu. Makanya kalau kita mendidik anak kita, misalkan, ya sudah, niatkan semata-mata karena Allah. Jangan mengharap apapun kepada makhluk, termasuk kepada anak. Nanti bisa kecewa kita, ya. Berapa banyak orang yang kecewa karena harapannya kepada anaknya. Anaknya dirawat, nanti kalau besar dia mau ikut dia. Ternyata setelah besar anaknya sukses, dia tinggalnya di Australia, di Amerika, di Jerman. Bahkan ditelepon aja enggak mau datang dia ini, ya. Bapak sakit, ibu enggak, saya masih repot seminar dan lain sebagainya, ya. Sudah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua kebaikan-kebaikan itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Kenapa? Karena anak itu sholat, puasa, sedekah, baca Quran itu hasil usaha bapak dan ibunya tadi itu, ya, begitu. Termasuk cucu, Pak, ya. Kalau punya cucu, ya, cucu diajar.